Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen memberikan wawasan kepada kalian semua untuk ciri-ciri pinjol legal yang tidak masuk slik OJK ya. Dengan pola-polanya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Namun sebelum saya melanjut untuk pembahasannya lebih detail atau lebih lengkap ya teman-teman ya, jangan di skip dan juga jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol ya teman-temanku. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mensupport saya dari saya awal membuat channel ini sampai sekarang ini. Semoga support kalian itu menjadi amal jariah buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-temanku semua, sebelum saya membahas tentang skema daripada pinjol legal ya, atau pola-pola pinjol legal yang tidak masuk slik OJK itu seperti apa teman-teman. Jadi saya pengen sedikit menegaskan kepada kalian yang kemarin-kemarin itu banyak sekali bertanya di channel ini, walaupun saya sudah sering membahasnya ya teman-teman, tapi masih ada aja yang bertanya tentang hal yang ini ya. Entah mereka itu orang baru atau mungkin mereka itu lupa ya, anggap aja kalau misalkan mereka itu lupa tentang apa yang sudah banyak saya jelaskan ya teman-teman, tentang gimana mengatasi uh, teroran DC pinjol ketika kita galbay di pinjol legal ya teman-teman. Tentunya saya itu akan memberikan opsi yang paling mudah teman-teman ya, karena kalau kita nanti pelintir sana sini nanti malah bingung. Jadi saya kasih opsi yang paling mudah ketika kalian itu galbay di pinjol legal OJK maupun oke lah, pinjol legal aja kita bahas karena ilegal itu tak patut untuk dibayar ya teman-teman ya, atau anggap aja lah angin lalu, terserah mereka. Nah, ketika kalian itu memang galbay di pinjol legal OJK, cukup yang kalian lakukan itu stay galbay kalian ya. Tidak usah kalian itu melakukan gali lubang, tutup lubang sana sini ya teman-teman, hanya untuk menutupi hutang kalian yang di pinjol lainnya. Nanti kalau misalkan itu terus kalian lakukan, nanti akan menjadi bola salju yang besar, tinggal tunggu aja nanti pecahnya ya teman-teman. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian itu galbay di suatu aplikasi pinjol, ya udah stay galbay aja sambil kalian itu ngumpulin dana-dana kalau memang kalian mempunyai keinginan untuk membayarnya. Untuk urusan DC pinjol yang menagih, kalau masih itu sebatas kewajaran aja ya kalian abaikan. Kalau misalkan mereka melakukan hal-hal pengancaman, kan sudah mengancam-ancam atau mengintimidasi kalian, kalian bisa laporkan ke OJK ya. Atau kalau kalian misalkan mau tenang, kalian bisa cabut kartu kalian yang kalian daftarkan ke mendaftar pinjaman online atau pinjol ya teman-teman ya. Atau tambahkan lagi kalian uninstall dulu aplikasi-aplikasi pinjol yang kalian tempatin pinjol ya teman-teman, untuk sementara kalian ngumpulin uang ya. Jadi kita masuk ke ciri-ciri pinjol itu yang tidak masuk slik OJK ya teman-teman ya. Biasanya mereka itu mempermainkan nasabah-nasabah ya dengan pola-pola yang sedemikian rupa ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pinjol-pinjol legal itu teman-teman, yang limit di awal dan limit akhirnya itu teman-teman tidaklah seberapa, tidak sesuai dengan iklan-iklan yang mereka tampilkan di sosial media. Misalkan ada yang menjanjikan cair sampai 30 juta, sampai 50 juta, yang paling rendah 10 juta, itu kebanyakan ya teman-teman, mereka tidak sesuai dengan iklan-iklan yang ditampilkan ya. Dan juga limit pinjamannya itu sangatlah kecil ya teman-teman. Mereka itu rata-rata itu di bawah 5 juta. Tidak bisa menaikkan ke 5 juta.
ya. Itulah salah satu ciri-cirinya ya teman-teman. Misalkan kalian itu pinjaman pertama kalian itu 1,5 juta ya teman-teman ya. Nanti paling kalau ada keduanya itu 2 juta, dan nanti kalau misalkan ketiganya itu kalian itu akan diturunkan lagi ke limit awal. Seperti itu biasanya teman-teman kalau mereka itu tidak memasukkan kalian ke slip OJK. Dan juga teman-teman, untuk ciri-ciri berikutnya itu biasanya pinjol-pinjol ini menerapkan pola-pola uh, tenor ya teman-teman. Tenornya itu sangatlah pendek ya, seperti mungkin yang 2 mingguan, 14 hari, itu biasanya rata-rata daripada itu tidak masuk slik OJK. Sebetulnya saya sudah pernah membahas ini, namun saya pengen untuk merefresh lagi agar kalian itu paham dan kalian tidak lupa dengan yang dulu pernah saya bahas tentang pinjol-pinjol legal yang tidak masuk slik OJK. Ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada minjam di pinjol ya, paling banyak kalian itu bisa naik limit itu sampai 3 kali aja teman-teman. Itu ciri-cirinya yang tidak masuk slik OJK. Nanti kalau sudah ketiga kalinya kalian itu pasti yang memang benar-benar mau menggunakan pinjol ini untuk untuk memang sumber-sumber dana. Tentunya kalian pengen naikkan limit, ketika sudah yang ketiga kalinya kalian langsung lunasin ya, biasanya itu kembali ke nol dan tidak bisa naik dari 3 kali peminjaman teman-teman. Ya, dari situ sudah mereka itu banyak sekali keuntungan. Contoh aja kalian misalkan minjam 1 juta, biasanya cairnya cuma 900 ya teman-teman. Itu ada potongan 10%. Kalau 2 juta biasanya kalian itu dipotong 200.000. Yang cair uh, apa namanya? Yang cair itu cuma 1,8 juta. Sementara ketika kalian mencicilnya itu teman-teman bisa sampai 2,5 juta dan juga 2,7 juta ya. Kalau kalian rajin untuk membayarnya dan ada juga yang rajin untuk menggalbay, itu mereka belum 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 rugi teman-teman. Dan itulah kenapa pinjol-pinjol ini juga tidak melaporkan kalian ke slik OJK ya, karena mereka nggak rugi. Justru kalau mereka setiap orang galbay di pinjol itu mereka laporkan ke slik OJK, justru mereka lah yang rugi karena TKB 90-nya mereka tidak naik. Jadi misalkan ada uh, 2 orang yang misalkan kita perkecil aja ya jumlahnya. Ada 2 orang atau 3 orang yang galbay ya. Ada 2 orang yang rajin untuk membayar. Itu sudah bisa dipakai menutupi 3 orang yang galbay ini teman-teman. Ya, dari bunga dan denda. Ya, yang 2 ini rajin. Ya, itu sudah bisa untuk menutupi pinjol ini. Ya, contoh saya kasih contoh aja ya, seperti uh, pinjam duit. Ya, teman-teman. Pinjam duit itu melakukan skema seperti ini. Kenapa mereka itu tidak anjlok TKB 90-nya malah naik TKB 90-nya? Karena masih ada di antara kalian itu yang selalu rutin membayar untuk pinjol-pinjol mereka. Ya makanya untuk menutupi yang uh, galbay-galbay ini ya, dari bunga ya teman-teman. Jadi perbandingan 3 yang galbay aja, 2 yang rajin, mereka belum belum rugi teman-teman. Jadi saran saya kalau memang kalian pengen pinjol ini tidak ada, kalian bersatu kompaklah untuk galbay. Kan ada juga aturan ini ya teman-teman, aturan daripada OJK untuk perbankan dan juga perusahaan-perusahaan pinjol yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran itu bisa dikenakan denda oleh OJK sebesar, kalau saya tidak salah tolong koreksi, 15 miliar. Namun belum ada sih dari pihak-pihak bank yang kena sanksi atau denda daripada pihak OJK atau melanggar ya, atau melakukan pelanggaran lah. Walaupun fakta di lapangannya untuk pinjol sendiri itu banyak sekali yang melanggar aturan-aturan OJK ya teman-temanku. Jadi kita kembali lagi ke pinjol yang tidak masuk slik OJK. Saya rasa kalian lebih paham dan lebih mengerti
pola-pola pinjol yang mana aja yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Kita ngambil pertama itu ya lancar, kedua dikasih naik-naik limit, ketiga dikasih, mau ngambil keempatnya biasanya itu tidak bisa, malah kita diturunkan. Ya dari situ sudah ada keuntungan yang didapat oleh si pinjol dari bunga kita itu. Kadang-kadang ya orang karena misalkan pinjam 1 juta di awal ya teman-temanku, kalian ambil pinjam 1 juta. Karena pengen naik limit, belum waktunya, kalian sudah bayarkan lunas. Akhirnya naik. Nanti yang kedua, karena kalian pengen lagi naik limit, kalian lunasi, belum sampai waktunya. Kalian lunasi. Nah, disinilah kalian terkecohnya ya teman-teman. Karena kalian masih mindset kalian itu, wah kalau saya naik bayar cepat seperti itu teman-temannya, pastinya mau pengen limit-limit yang lebih besar. Padahal ya kalian itu akan nanti dijatuhkan ke titik nol lagi. Ya, sudah ada banyak keuntungan dari kalian, kalian kembali ke titik nol lagi, kalian lagi ulang seperti itu terus skemanya, ya tentunya mereka tidak akan rugi. Itulah kenapa mereka tidak melaporkan nasabah-nasabah yang galbay pinjol mereka. Perbandingannya itu 10 orang galbay, tadi kan sedikit ya, misalkan 10 orang galbay ya, cukup 5 orang aja yang membayar rutin itu masih bisa mengimbangi pinjol itu agar tidak TKB 90-nya itu turun teman-teman. Ya. Jadi untuk kalian mungkin yang pengen pinjol-pinjol ini tidak beroperasi lagi, ya tentunya kalian harus kompak untuk galbay teman-teman ya. Mungkin dari saya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.